Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya teman-teman. Saya buka dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat syukur, kita bisa diberikan umur, masih bisa berkumpul di kegiatan ruang kolaborasi di kelompok 3 dengan saya Ibu Eri Susanti dan ada rekan saya Ibu Ika dan ada Ibu Ida. Oke, untuk selanjutnya nanti kita langsung aja di ruang kolaborasi ini kita akan mempraktekkan sebagai coach dan coach. Kan Bu Eri, dilanjutkan Bu Eri, saya tetap mengamati dari sini. Oke, siap Ibu, terima kasih. Oke, langsung saja untuk kasus ketiga. Seorang guru bercerita ke Anda jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan kerja Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan kerja Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan kerja Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Jadi untuk kegiatan coaching kali ini dengan coach saya Eri Susanti, coachnya Bu Ika Agustia, dan pengamatnya Bu Ida Ramayanti. Oke, di kondisinya bel sekolah berbunyi panjang, bertanda pembelajaran telah selesai. Bapak Ibu guru siap-siap untuk kembali ke rumah masing-masing. Di ruang guru ada beberapa guru yang masih bersiap pulang. Bu Eri selaku coach melihat Bu Ika selaku coach terlihat murung. Dalam hati Bu Eri berkata, "Ada apa gerangan dengan Bu Ika?" Biar lebih jelas, mencoba menyapa Bu Ika. "Selamat siang Bu Ika." Siang juga Bu Eri. Oh, Bu Ika kayak kurang semangat apa ya? Gak kayak biasanya yang penuh dengan energik, penuh senyum. Kayaknya sekarang kok murung, sedih. Nah, ada apa Bu? Iya ini Bu Eri, saya sedang merasa sedih, nggak semangat, dan rasanya loyo Bu. Lagi sakit Bu Ika? Enggak Bu, alhamdulillah saya sehat, cuman hati saya yang tidak sehat Bu. Saya sedih, tadi tuh lagi habis diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menghadap Bu. Oh, Bu Ika habis ketemu Bapak Kepala Sekolah tadi. Apakah mengenai supervisi tadi Bu? Gimana tadi supervisinya? Apa aja yang dibahas Bu? Iya Bu, terkait hasil supervisi yang tadi, Bapak Kepala Sekolah itu menegur saya, ditegur oleh pengawas. Nah, kata pengawas, karena saya saat mengajar yang tadi itu, saat di supervisi, itu saya tidak menggunakan buku teks Bu. Begitu. Loh, emang tadi pengawasnya ikut masuk ke kelas ya Bu ya? Iya Bu, padahal yang lainnya kan tidak, supervisinya tidak oleh pengawas, tapi tadi pengawas sempat masuk ke kelas saya Bu dan melihat kegiatan pembelajaran saya. Nah, dan setelah itu melihat saya itu sedang tidak menggunakan buku teks.
Akhirnya ya sempat terjadi adu argumen antara saya dengan pengawas seperti itu, Bu. Oh gitu. Kira-kira apa nih Bu Ika yang bisa saya bantu? Yang pengen kita diskusiin kali ini Bu Ika pengennya gimana gitu? Eh, saya ingin Bu Eri bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Gimana ya, Bu ya? Gitu. Oke, gini Bu Ika, sebelum tadi ketemu sama pengawas tuh, perasaan Bu Ika gimana Bu? Ya, sebelumnya saat mengajar itu saya merasa semangat melihat anak-anak sedang antusias karena saya memperkenalkan game baru, Bu, untuk latihan soal menggunakan kuisis itu loh, Bu, yang terbaru sekarang ini. Iya saya tahu itu. Wah, game yang aduh bikin anak itu ngerasa nggak seperti ngerjain soal ya karena berbau game gitu. Iya. Itu menarik banget loh Bu Ika. Sebelumnya sebelum pakai kayak gini Bu Ika latihannya pakai apa itu Bu? Ya, kalau sebelum menggunakan pakai kuisis, saya biasanya cuma mengerjakan soal di LKS aja, Bu. Kan anak-anak sudah beli, jadi ya saya mengerjakan, anak-anak sudah mengerjakan soal yang di LKS, atau saya buat soal kemudian saya perbanyak, saya copy, lalu anak-anak mengerjakan soalnya pakai yang paper gitu loh, Bu, yang biasa. Oh gitu Bu, yang paper-paper gitu aja ya, ditinggal fotokopi ya Bu ya? Iya. Nah, saat Bu Ika bikin soalnya itu udah disesuaikan sama kurikulum sama buku teks yang ada nggak Bu? Iya, Bu, saya sudah menyesuaikan, bahkan saat sebelum pembelajaran saya buat catatan kecilnya, Bu, semacam rangkuman yang diambil dari buku teks, lalu saya buat semacam handout gitu. Nah, saya bagikan ke anak-anak rangkuman itu, kemudian saya buat soal dari rangkuman itu, Bu. Oh gitu, oke. Saya paham nih gambarannya kayak apa. Jadi dari buku tes dibikin rangkuman, dibuat handout gitu ya Bu ya. Nanti dari handoutnya itu dibuat soal-soal itu ya Bu ya. Oh, nah kalau menurut Bu Ika nih sekarang, Ibu merasa yakin nggak dengan tindakan Ibu yang saat ini? Saya yakin, Bu, karena setiap akhir pembelajaran saya meminta anak-anak untuk refleksi. Jadi saya menanyakan kepada anak-anak, dan hasilnya anak-anak itu rata-rata mengatakan merasa senang, termotivasi dengan game itu gitu. Karena mereka ingin mencapai skor tertinggi, jadi seperti lomba. Juga dengan menggunakan handout itu anak-anak lebih mudah untuk memahami materi karena materinya kan lebih singkat, padat, dan jelas. Nah, selain itu juga bisa dilihat dari hasil nilai anak-anak. Setelah saya gunakan metode ini, hasilnya meningkat signifikan, Bu. Jadi membuat saya itu merasa bahwa metode ini menggunakan kuisis ini lebih tepat sasaran, Bu. Lebih kekinian seperti itu loh, Bu. Ya oke, saya paham nih Bu. Kita memang harus ngikutin apa zamannya anak ya Bu ya. Lalu rencana yang mau Bu Ika lakukan buat mempertahankan aksi Ibu nih, rencana kedepannya gimana nih? Saya sih pengennya ya, Bu ya, saya akan meyakinkan ke anak-anak, ke murid, dan kepala sekolah bahwa menggunakan handout dan latihan soal dengan cara kuisis itu lebih efektif dalam pembelajaran. Anak-anak bisa lebih serius dalam menjawab soal, jadi lebih antusiasnya anak-anak tuh lebih terlihat gitu, Bu. Jadi anak seperti merasa mengikuti seperti lomba seperti itu. Juga saya juga ingin berbagi informasi ini ke teman-teman yang lain, ke guru-guru yang lain untuk mencoba game kuisis ini. Juga untuk handout saya akan meminta masukan dari rekan guru yang satu rumpun, yang satu level gitu, untuk mengecek apakah materi sudah sesuai dengan kurikulum atau tidak. Seperti itu sih, Bu, yang saya mau lakukan. Wah bagus banget itu Bu. Sangat-sangat ide yang luar biasa, Masya Allah. Ini Ibu harus tetap pertahankan Ibu strategi sama metode mengajar Ibu itu.
juga disebar luaskan ke teman-teman nih Bu. Udah Bu, tetap gaspol, tetap semangat Bu. Ibu sudah Bu Ika ini sudah memberikan perubahan yang luar biasa buat sekolah. Terima kasih banyak Ibu Eria sudah mendengarkan curhatan saya ini. Ya, tadinya saya sudah merasa sedih. Ini saya ditegur oleh kepala sekolah karena pengawas yang melihat saya mengajar tanpa buku teks. Alhamdulillah, saya sekarang sudah merasa lega seperti ini. Terima kasih ya Bu Eria. Iya Ibu, sama-sama. Pokoknya jangan bikin kita down saat kayak gitu. Kita cari langkah-langkah selanjutnya itu harus gimana biar kita tetap mempertahankan aksinya kita. Nah, ini luar biasa Bu Ika. Tetap semangat ya Bu Ika ya. Kita tetap gaspol demi kemajuan bangsa dan negara. Oke. Iya. Terima kasih Bu. Iya, Hati-hati di jalan sama-sama. ya, Bu ya. Iya Bu, ini udah sore. Hati-hati juga Ibu di jalan. Sama-sama Bu Eri. Oke. Kemudian Bu Ika dan Bu Eri pulang ke rumah masing-masing. Bu Ika kembali ceria dan semangat lagi. Begitu untuk penjabaran kasus 3. Alhamdulillah. Iya, ini tadi untuk langsung saja ya Mbak Eri. Langsung pengamatannya dari Bu Ida. Iya, terima kasih. Langsung saja dari saya selaku pengamat. Dari pertama, ini untuk langkah ceritanya sudah terangkum dengan baik, di mana pada saat coach menanyakan dan melihat perubahan dari Bu Ika, itu sudah termasuk tujuan umum, karena coach melihat ada perubahan, Bu Ikanya kelihatan murung, sedih, lalu coach menanyakan ke coach, ini sudah merupakan tujuan umum. Terus selanjutnya ini ada beberapa identifikasi yang ditanyakan ke Bu Ika, misalnya seperti apakah mengenai supervisi tadi Bu, gimana tadi supervisinya, apa saja yang dibahas, itu antara lain identifikasinya. Kemudian, loh tadi pengawas sempat masuk ke kelas, nah ini juga dari identifikasi yang sudah disampaikan. Terus selanjutnya ada juga kemudian ini juga masuk ke tujuan umum lagi, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu, yang Bu Ika inginkan dari diskusi kita kali ini apa? Nah ini juga sebuah hal baik yang nantinya akan bisa menemukan solusi. Kemudian di sini juga dari coachingnya mulai ada langkah rencana aksi nyatanya. Jadi pada saat coach menanyakan kepada coach, kemudian dari Bu Ika itu menginginkan ini, saya ingin Bu Eri bantu buat temukan solusi permasalahan saya ini. Ini sudah mulai langkah aksi nyata dari Bu Ika. Selanjutnya masih masuk ke identifikasi, ini bisa diceritakan tadi saat sebelum ditegur pengawas perasaan Bu Ika bagaimana. Nah ini juga. Terus selanjutnya ini bentuk rasa tanggung jawab juga dari coach, dari Bu Ika, bahwa walaupun tidak menggunakan buku teks, tapi anak-anak antusias karena Bu Ika itu memperkenalkan game baru untuk latihan soal menggunakan puisi. Anak-anak itu tertarik. Nah itu sebagai langkah baik dan penuh tanggung jawab, karena di sini anak-anak jelas lebih happy dengan pembelajaran puisi. Terus selanjutnya, padahal sebelumnya ini menceritakan alur sebelumnya kan masih menggunakan LKS atau buat soal dengan lembar kertas misalnya, itu kan kurang menarik. Nah di sini sudah ada pengembangan diri dari Bu Ika sudah lebih baik, karena Bu Ika adalah
calon guru penggerak. Jadi Bu Ika itu mengembangkan diri dengan IT yang luar biasa, dan ini sangat menyenangkan hati para murid-muridnya, dan murid-muridnya ternyata dengan Bu Ika menggunakan teknologi yang baik buat pembelajaran. Intinya bahan ajar interaktif ya. Jadi anak-anak itu hasilnya lebih baik. Ini juga salah satu bentuk tanggung jawab sebagai seorang pendidik untuk hasil akhir dari pembelajarannya Bu Ika selaku coaching. Terus selanjutnya rencana aksi nyata berikutnya dari Bu Ika, setiap akhir pembelajaran ini Bu Ika juga meminta anak-anak merefleksi pembelajaran, dan hasilnya anak-anak senang, termotivasi, kemudian mencapai nilai yang bagus, tinggi. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab juga sebagai seorang pendidik. Jadi metodenya untuk kodrat zaman anak saat ini tepat. Terus rencana aksi nyata selanjutnya, ini rencananya dari Bu Ika akan lebih meyakinkan murid dan kepala sekolah, dan mungkin juga mengembangkan ke bapak ibu guru yang lain bahwa penggunaan handout dan latihan soal dengan game lebih efektif dalam pembelajaran, dan mungkin juga bisa dikembangkan dengan bahan ajar interaktif lain, media-media lain selain puisis misalnya. Ini langkah yang bagus dari Bu Ika ini, sehingga anak-anak nanti bisa menjadi lebih serius, dan nanti juga Bu Ika bisa menggerakkan komunitas praktisi di sekolah Bu Ika biar guru-gurunya bisa mencoba dari bahan ajar interaktif tersebut. Dan yang lebih utama lagi kan sesuai dengan materi, sesuai kurikulum. Nah, ini sebagai sebuah tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Bu Ika untuk langkah aksi nyata. Begitu Bu Eri, maaf ini Bu Eri ya, coachnya ya. Saya coachnya. Ya, pengamatan yang sudah saya lakukan dari urutan ceritanya sudah oke, semuanya sudah lengkap. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Oke. Demikian untuk kegiatan kolaborasi dari kelompok 3. Dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 kita sudah mencoba mempraktekkan bersama. Semoga kita dapat menerapkannya di komunitas praktisi kita di sekolah. Oke? Amin. Ya, terima kasih. Oke, saya tutup untuk kegiatan ruang kolaborasi kelompok 3. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini menginspirasi ini Bunda Umiatis. Oh, saya sangat salut sekali. Enggak Bu, Bunda Umi. Dari kelompok 3 ini Bu Umi. Mohon masukannya. Masukan untuk kami Bu Umi. Masukannya yang pertama, budaya positif. Saya menilai sudah antusiasnya, sudah bisa merencanakan apa yang akan dibicarakan, dan kontennya juga kasusnya sudah dipahami. Yang pengawas ya tadi ya, yang pengawas. Aduh, Ibu, maaf nih. Di sini Ibu, Bunda Umi sebagai pengawas kita laganya ya Allah. Mohon maaf Ibu. Kan ini kan kedepannya kan, ini sudah selesai, nanti bisa dipotong sendiri ya. Iya Bu. Dipotong sendiri dari coach-coach yang tadi 3 orang, 3 DGP itu dipotong. Ini kan nanti tidak ikut, nanti ini masuk ke rekaman yang dimasukkan. Ini alhamdulillah ini kelompok 3 bisa bersama Bu Umi yang secara maksimal, yang lain saya buka tidak bisa. Nah begini, tadi yang pengawas itu sudah bagus. Cuma tugas pengawas kan memang tidak harus izin ke guru, dan tidak hari ini karena sifatnya kepengawasan pembimbingan itu sifatnya ada
yang insidentil dibina, dibimbing, selanjutnya ternyata masih tetap itu bisa langsung actionnya ke kelas karena khawatir kepala sekolah menutupi padahal gurunya. Nah itu kadang-kadang tanda kutip kepala sekolah menutupi sehingga memang harus karena penilaiannya seorang guru itu kan oleh kepala sekolah. Nah kepala sekolah dinilai oleh pengawas untuk SKP-nya, untuk PKKS-nya kan seperti itu. Sehingga untuk menilai keaktifannya kepala sekolah, outcome-nya dari guru itu sudah perangkatnya lengkap enggak? Kalau inovasi bagus, kepala sekolah tidak tahu, berarti kepala sekolah kurang koordinasi dengan guru seperti itu ya. Jadi tadi kan merasa apa ya, karena guru itu langsung ada kepala sekolah padahal yang lain tidak didatangi. Iya. Memang yang saya lakukan Bu Ika, Bu Ida, Bu Susi, Bu Eri itu memang seperti itu untuk mengetahui actionnya kepala sekolah. Jadi sebagai manajer itu benar-benar dilakukan di ruang kelas itu. Oh begitu Bu. Iya. Tapi suka duduk Bu kalau udah bagus. Kalau udah pengawas yang masuk kita suka deg-degan langsung Bu. Kalau di kenyataannya. Kalau saya tidak deg-degan karena sudah biasa. Teman-teman guru sebagian sudah biasa, sudah siap gitu. Jadi merasa bangga didatangi pengawas karena kadang-kadang ada sesuatu dalam tanda kutip guru itu tidak tahu informasi dari kepala sekolah. Kadang-kadang guru itu tahunya informasi di luar. Nah, itu untuk penilaian PKKS-nya, penilaian kinerja kepala sekolahnya. Ada juga, tidak semuanya seperti itu. Jadi nanti kalau adik-adik ini jadi pengawas harus tahu teknisnya untuk menilai gitu. Kan tidak selamanya jadi guru kan. Nanti yang tua-tua itu insya Allah pensiun. Yang tua-tua itu sudah nanti meninggal dan sebagainya. Seperti Bumi sudah hampir pensiun, ini juga pengalaman saya berikan. Jadi biar cara menilainya itu benar-benar mengacu kepada tupoksinya. Jadi tidak kalau kepala sekolah yang bahasanya bagus, sudah bagus, tidak. Kadang-kadang kan menutupi kekurangannya. Kadang-kadang gurunya dan sebagainya itu tidak, kalau guru itu bagus. Nah malah yang dibilang bagus itu saya datangi. Kadang-kadang juga yang kurang bagus itu udah aktif karena ada dispersepsi dengan kepala sekolah pas dilaporkan misalnya ke pengawas. Malah itu saya sharing, berkomunikasi yang baik. Yang mana yang benar dalam tanda kutip apa kepala sekolah atau guru, sehingga nanti ada kesalahpahaman di situ. Nah itu dibina, dijadikan motivasi untuk jadi berkolaborasi, akhirnya kompak. Seperti itu tugasnya pengawas, ibu-ibu cantik. Iya Bu. Udah ada yang ganteng masuk itu Bu. Kenapa? Udah ada yang ganteng Bu. Udah ada yang ganteng di Alhamdulillah dialahkan. Ketawa dulu lah Bun. Lagi